Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pendapat saya karena ada cukup banyak orang yang kirim WA ke saya meminta pendapat saya terkait dengan permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Yahya Waloni. Ya, mengapa mereka bertanya kepada saya? Mungkin karena ya, saya tahu ada banyak orang yang memberikan tanggapan terhadap Yahya Waloni, tapi mungkin yang paling getol memberikan sanggahan atau bantahan terhadap Yahya Waloni itu adalah saya. Sejak dari beberapa tahun yang lampau, bahkan nyaris saja terjadi perdebatan besar antara saya dengan Yahya, tapi tidak jadi. Ya, satu kali karena dihentikan oleh atau dicegah oleh pihak keamanan, dan satu kali yang mau diselenggarakan oleh AWF, Abdullah Wasian Foundation. Akhirnya Yahya menolak untuk dipertemukan. Padahal sebenarnya saya sudah siap melayani dia pada waktu itu dalam suatu perdebatan terbuka. Lalu juga terkait dengan pengakuan Yahya bahwa dia itu adalah pendiri Universitas Kristen Papua, ya. Lalu juga mantan pendeta GKI Papua, itu semua adalah kebohongan belaka. Saya sendiri itu langsung pergi ke Papua, mendatangi Universitas Kristen Papua itu, bertemu dengan semua orang-orang penting di sana, rektor dan seluruh staf, juga orang-orang yayasan, dan akhirnya membongkar bahwa sebenarnya semua itu hanyalah kebohongan dan tipu daya Yahya saja. Ya, saudara bisa lihat itu di video-video saya. Silakan cari saja, ketik nama saya lalu Yahya Waloni, itu muncul begitu banyak video saya bahas Yahya Waloni ini. Termasuk juga kebohongan dia bahwa dia itu adalah mantan pendeta GKI, padahal sebenarnya memang pernah melamar menjadi pendeta GKI tapi ditolak karena tidak mampu menunjukkan ijazah atau bukti bahwa dia memang pernah kuliah. Juga saya bertemu dengan orang-orang dekatnya Yahya. Banyak, saudara boleh lihat, cari di YouTube saya itu ya. Jadi kalau bicara soal menghadapi Yahya, ya tanpa mengecilkan teman-teman yang lain yang juga menanggapi, tapi mungkin saya paling getol di dalam berurusan dengan Yahya ini. Lalu kabar beberapa waktu yang lalu Yahya sudah ditangkap. Saya sendiri ya sudah terkait dengan laporan terhadap Yahya itu sudah pernah menghadap ke Bareskrim, diminta menjadi saksi. Dan saya sudah pergi ke Bareskrim juga, sudah diambil data-data keterangan, ya, tapi pada akhirnya Yahya juga tidak ditangkap juga. Nah, barusan setelah ditangkapnya Muhammad Kece itu, lalu setelah itu disusul dengan Yahya Waloni. Terkait dengan itu saya diminta untuk menjadi saksi ahli di dalam persidangan Yahya. Saya sudah menyetujuinya, ya. Kalau memang diperlukan saksi ahli, saya siap saja. Nah, tapi beberapa hari ini ya, saya kira mungkin mulai dari kemarin ya, kalau tidak salah itu muncul berita bahwa Yahya itu sudah mengajukan permohonan maafnya. Kalau mungkin kita bisa lihat ya. Nah, ini di berita ini ya. Ini saya ambil dari CNN ya. Tersangka kasus dugaan penistaan agama Yahya Waloni menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kalangan Nasrani, terkait pernyataan yang pernah ia lontarkan dalam salah satu ceramah yang diunggah di YouTube. Ini bukan hanya salah satu ya. Seluruh video Yahya itu hanya isinya tuh hanya penyerangan terhadap iman Kristen saja ya. Permohonan maaf itu Yahya sampaikan setelah hakim membacakan putusan pencabutan pra-peradilan yang diajukan mantan kuasa hukumnya, Abdullah Al-Katiri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hadapan halayak, di hadapan yang mulia, dan di hadapan para wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudara sebangsa setanah air kaum Nasrani, kata Yahya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini fotonya. Menurut Yahya, masalah yang dihadapi bukan masalah perkara berat, dan ya,
Ya, ini pokoknya beritalah soal dia minta maaf. Nah, lalu bagaimana sebenarnya reaksi kita sebagai orang Kristen? Sebelum saya membicarakan reaksi ini, pertama-tama saudara ya, saya terus terang waktu dengar bahwa Yahya minta maaf tuh rasanya lucu sekali mendengar ya Yahya minta maaf setelah dia berkuar-kuar selama bertahun-tahun dan sesumbar dia bertahun-tahun. Karena itulah sangat diragukan bahwa permohonan maafnya Yahya ini benar-benar dilakukan dengan tulus, didasarkan pada pengakuan bersalah dan rasa bersalahnya. Ya, beda ya antara minta maaf karena sadar sudah berbuat salah dengan minta maaf saat berurusan dengan pengadilan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kalau Yahya tidak ditangkap dan diadili, dia mau minta maaf? Saya kira sama sekali tidak. Karena itulah permohonan maaf Yahya saat mau diadili seperti ini, ya terus terang saya meragukan ketulusan dia, ya ketulusan dia. Dengan melihat arogansi dia seperti itu, saya sendiri sangat yakin bahwa ini permohonan maaf bukan karena dari hati sendiri merasa bersalah, ya, atau ada rasa bersalah dalam hatinya, tidak. Ini besar kemungkinan hanya karena terkait dengan pengadilan yang akan dia hadapi. Nah, sebenarnya bagaimana sikap kita orang Kristen menghadapi permintaan maaf Yahya Waluni ini? Nah, terus terang bahwa memang tidak mudah untuk memaafkan Yahya. Saya kira banyak orang Kristen juga merasa seperti itu. Ya, bahkan mungkin sebagian orang ini membenci Yahya. Dulu waktu panas-panasnya mau debat dengan Yahya itu bahkan ada satu orang yang kontak saya. Itu dari Alor sana, Alor satu pulau di NTT, ya. Dia kontak saya, ya dia orang Kristen. Dia mengaku bahwa saya ini memang orang Kristen, hanya KTP saja Kristen, Pak Pendeta. Tapi saya ini walaupun begini-begini saya tetap cinta agama saya. Dan dia mengaku bahwa dia ini walaupun dia Kristen tapi dia pakai kuasa gelap. Jadi dia bilang kalau Pak Pendeta izinkan biar saya tembak dia. Tembak ini dalam artian mau serang Yahya dengan kuasa gelap. Ya, saya mencegah orangnya dan bahkan saya injili balik dia. Ya, kamu ini ya untuk apa kamu pakai setan bela agama? Ya, itu sesuatu yang buruk. Kalau Yahya buruk, kau juga tidak kalah buruknya. Ya, seperti itu. Jadi pastilah ada banyak orang Kristen yang menyimpan kebencian kepada Yahya. Bahkan waktu lalu Yahya sakit itu, ya, beberapa orang bahkan doakan lebih baik dia cepat mati saja. Ya. Bahkan dalam grup kami itu sempat diskusi apakah kita perlu mendoakan Yahya atau tidak. Dan beberapa orang dengan getol tidak perlu mendoakan orang seperti Yahya. Tapi saya berpendapat lain bahwa jelas bahwa kitab suci kita itu mengajarkan untuk kita mengampuni orang yang bersalah. Mengampuni itu kita disuruh mengampuni walaupun orangnya tidak minta maaf. Apalagi kalau dia sudah minta maaf sekalipun tidak tulus. Minta maaf sekalipun bukan karena memang benar-benar merasa bersalah. Ya, atau mengakui kesalahannya seperti yang terjadi pada Yahya ini. Seandainya dia tidak minta maaf pun ya memang panggilan seorang Kristen itu adalah memang mengampuni. Makanya Petrus pernah tanya kan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali kah? Mengapa Petrus tanya 7? Itu dia sudah mengangkat standar yang sangat tinggi karena biasanya rabi-rabi Yahudi itu mengajar mengampuni itu batas 3 saja berdasarkan beberapa ayat dari kitab Amos.
Kesalahan keempat tidak lagi. Tapi Petrus datang itu sudah 7. Itu sudah angkatnya standar tinggi. Tapi Yesus bilang tidak. 70 kali 7. Itu tentu saja tidak bermakna harfiah. 70 kali 7, 490, berarti kalau salah ke 491 tidak diampuni. Tidak. Maksudnya sederhana saja bahwa sebesar apapun kesalahan orang atau dosa orang, ya tidak ada alasan dan bukan hak kita untuk membalas atau membenci dia. Bahkan kitab suci kita mengajarkan untuk berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Nah, Yahya ini kan menganiaya kita, walaupun bukan menganiaya fisik, ya, tapi menganiaya dengan segala macam penghinaan, sumpah serapah, tuduhan, fitnahan yang dia berikan kepada kekristenan. Ya, saya sendiri dihina-hina Yahya juga tidak sedikit. Bahkan dia menilai baju saya, ya dilihat dari bajunya ini pasti uangnya tidak lebih di rekening tidak berapa itu ya. Ya sampai seperti itu. Saudara bisa lihat di video-video dalam tanda petik pertikaian saya dengan dia. Nah, jadi menurut saya tetap kita tidak bisa menghindar dari kewajiban kita untuk mengampuni orang, untuk memaafkan orang. Dalam pengertian tidak menyimpan kebencian kepada Yahya. Karena gini, terlepas dari masalah Alkitab, tapi sebenarnya membenci orang itu pada dasarnya itu merugikan diri sendiri. Ya. Saudara mungkin Yahya mungkin tidak tahu bahwa saudara membenci dia, tapi saudara yang benci dia itu ya akhirnya yang merusak diri sendiri. Ada orang bilang benci orang itu sama dengan minum racun sendiri dan berharap orang lain yang mati. Jadi saudara minum racun, mudah-mudahan Yahya mati. Itu namanya bunuh diri. Jadi memang baik dari sisi Alkitab maupun psikologi, kita memang tidak perlulah membenci Yahya. Tapi di sini yang ingin saya tekankan lebih jauh itu adalah soal relasi antara kasih dan keadilan. Orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang mengasihi. Karena kasih itulah kita mau memaafkan. Karena kasih itulah kita mau mengampuni. Karena kasih itulah kita mau mendoakan orang yang menganiaya kita. Karena kasih itulah kita mau membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Karena kasih itulah kita membalas air tuba dengan air susu. Ya. Tetapi harus diingat bahwa kasih itu tidak pernah meniadakan keadilan. Di dalam Alkitab kita melihat relasi kasih dan keadilan itu semacam dua sayap, sepasang sayap. Bahwa andai kata ini burung yang terbang, ya ada kasih di sayap kirinya, ya keadilan itu di sayap kanannya. Dan Allah yang kita sembah itu juga di dalam perjanjian lama itu selalu menunjukkan dua sifat yang penting di dalam dirinya, yaitu sifat kasih dan sifat keadilan. Ya, sifat keadilan. Dan itu bisa ditunjukkan dalam banyak ayat atau banyak ayat yang menunjukkan prinsip-prinsip kasih dan keadilan itu. Ya. Kita tentu tidak meragukan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, yang mengampuni, yang menerima orang bersalah, orang berdosa. Tapi pada saat yang bersamaan, konsep keadilan itu juga ditekankan berbarengan dengan kasih. Kalau kita misalnya melihat Mika, ya, Mika 6 ayat 8, ya. Ya. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan.
Saudara lihat ini, mencintai kesetiaan. Ini ada hubungan dengan kasih. Hidup dengan rendah hati, itu kasih. Tapi berlaku adil. Saudara lihat ya, dan apakah yang dituntut daripadamu selain berlaku adil? Yang ini kasih, tapi ini keadilan. Jadi kita bisa lihat bahwa keadilan dan kasih itu ditampilkan bersama di dalam satu ayat. Dan Allah itu memang adalah Allah yang kasih dan adil. Kalau kita melihat di dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar. Ini kan mengasihi. Panjang sabar itu artinya sabarnya panjang. Kalau Tuhan itu emosional dan pendek kesabarannya, Tuhan itu sumbu pendek. Tiap kali kita bikin salah, habis kita. Tapi Tuhan itu panjang sabar, itu karena dia kasih. Dia besar kuasa, berarti dia maha kuasa. Tapi kalimat ini, dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini keadilan. Karena orang bersalah itu memang harus dihukum, tidak dibebaskan. Jadi sementara Alkitab bicara tentang panjang sabar Allah, dan itu berarti kasih, Alkitab juga bicara soal keadilan Allah yang tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kasih dan keadilan berjalan. Lalu juga kita melihat ya, bagaimana keadilan itu ditekankan di dalam secara khusus kitab Mazmur, di dalam Mazmur 72. Mazmur 72. Ya. Berikanlah hukummu kepada raja dan keadilan pada putra raja. Jadi berikan keadilan. Kiranya dia mengadili umatnya dengan keadilan dan orang-orang yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya dia memberi keadilan kepada orang-orang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin dan meremukkan pemeras-pemeras. Saudara lihat, berikanlah hukummu dan keadilan. Hukum dan keadilan. Itu satu. Hukum terkait dengan keadilan. Kiranya dia mengadili umatmu. Ada mengadili. Dengan keadilan. Jadi raja itu ya diberikan kemampuan atau keadilan untuk mengadili umatmu dengan keadilan. Ini keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang terkait dengan kasih. Ya. Kiranya dia memberi keadilan kepada orang-orang tertindas. Menolong orang miskin. Tolong orang miskin ini kan kasih. Tapi meremukkan pemeras-pemeras itu keadilan. Ya, keadilan. Jadi kita bisa lihat lagi-lagi, kasih keadilan itu berbarengan. Ya, berbarengan. Keadilan Allah juga itu menuntut untuk dia menghukum orang bersalah seperti Nahum 1 ayat 3. Selain dari Nahum 1 ayat 3 itu juga nampak dalam Mazmur pasal 5 ya, ayat 6. Pembual tidak akan tahan di depanmu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, ini keadilan. Lalu, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Ada kasih. Tapi ada keadilan sih. Ya, ada kasih keadilan. Nah, kasih dan keadilan ini berjalan berbarengan. Seperti saya bilang tadi, semacam dua sayap. Sayap kiri kanan. Ya. Saya mau tunjukkan lagi satu ayat ya, Mazmur 85. Mazmur 85.
Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Keadilan akan menjenguk dari langit. Ya, bahkan Tuhan memberikan kebaikan di negeri dan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kasih, kesetiaan. Tapi di sini keadilan. Bercium-ciuman. Itu berarti bersama-sama. Tidak bisa terlepas. Kesetiaan. Keadilan. Di sini Tuhan memberikan kebaikan. Ini kasih. Tapi keadilan akan berjalan di hadapannya. Keadilan akan berjalan. Jadi, dengan kata lain, kasih tidak boleh melepaskan keadilan. Dan keadilan tidak boleh melepaskan kasih. Jangan memberikan tekanan kepada keadilan sampai membuat kita tidak mengasihi. Tapi jangan membuat tekanan kepada kasih sehingga kita menjadi tidak adil. Ya, menjadi tidak adil. Kalau kita melihat contoh paling nyata di dalam pelaksanaan kasih dan keadilan secara bercium-ciuman itu paling gambaran paling menyolok itu kita lihat di dalam berita Injil. Ya. Berita Injil itu kan Yesus Kristus datang ke dalam dunia inilah, lalu dia menanggung hukuman yang harusnya kita terima. Kita orang berdosa, kita harus dihukum. Itu keadilan. Tapi kalau Allah hanya menghukum kita, kasihnya kepada kita tidak jalan. Maka dia mau membebaskan kita. Kasihnya menuntut untuk membebaskan orang berdosa. Tapi kalau dia menekankan kasihnya lalu membebaskan orang berdosa begitu saja, tanpa ada hukuman kepada orang berdosa itu, kasih jalan, tapi keadilan tidak jalan. Itulah sebabnya supaya kasih dan keadilan jalan, maka Yesus Kristus harus datang. Dengan Yesus Kristus datang menggantikan kita orang berdosa, dihukum, menerima hukuman yang harus kita terima, kita kan dibebaskan, tidak jadi dihukum. Karena hukumannya pada Yesus. Berarti kasih sudah terjadi. Tapi bahwa dosa itu ada konsekuensinya, yaitu hukuman, itu sudah dilaksanakan. Yaitu hukuman itu dilaksanakan pada Yesus. Berarti keadilan jalan. Jadi sebenarnya di dalam diri Yesus Kristus itulah kasih dan keadilan itu bercium-ciuman. Ya, berpeluk-pelukan. Jadi gambaran tentang relasi kasih dan keadilan paling menyolok itu di dalam berita Injil. Ya, kalau kita lihat Roma ya, surat Roma pasal 3. Roma 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, sudah lihat ada kasih ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ditebus dengan cuma-cuma, bukankah itu kasih yang besar kepada kita? Ya, Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Kristus menjadi jalan pendamaian. Mendamaikan siapa? Mendamaikan kita dengan Allah. Karena oleh dosa, kita menjadi seteru Allah, musuh Allah. Kita didamaikan. Bukankah itu kasih? Nah, tapi saudara lihat. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Disitulah, makanya saya bilang, pada Injil lah, pada Yesus Kristus lah, karya Yesus Kristus lah, kasih dan keadilan itu bertemu. Jadi, yang mau saya katakan begini adalah bahwa kita orang Kristen itu dituntut untuk hidup dalam kasih, tapi juga menegakkan keadilan.
kasih tidak boleh meniadakan keadilan, keadilan tidak boleh meniadakan kasih. Makanya di bagian yang terkenal di 1 Korintus 13, ya. 1 Korintus 13 itu kan tentang kasih. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, betul. Kasih itu sabar, hadapi Yahya itu memang mesti sabar itu. Ya. Nah, lalu ayat 6. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Maka kasih tidak boleh membuat kita menjadi tidak adil. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kasih dan keadilan itu harus berjalan berbarengan. Nah, sekarang terkait dengan Yahya. Yahya sudah melakukan aniaya kepada orang Kristen. Bukan aniaya fisik, tapi aniaya verbal dan juga dengan semacam serangan-serangannya, ya, penghinaan-penghinaannya. Bagaimana menghadapi Yahya? Nah, di sini prinsipnya harus jalan, kasih dan keadilan. Kasih itu membuat, ya, seandainya dia tidak minta maaf pun kita tidak ada alasan untuk membenci dia lah. Kalaupun saya getol menghadapi dia, itu bukan dalam rangka benci dia, bukan. Tetapi dalam rangka apologetika, berapologia, membantah semua omong kosong, sampah-sampah yang keluar dari mulutnya itu. Ya, tuduhan-tuduhan palsu, Alkitab kita sudah dipalsukan, lah, apa segala macam yang Yahya omong itu. Tapi kita tidak punya hak untuk membenci dia. Bahkan kita punya kewajiban untuk memaafkan atau mengampuni dia. Itu wilayah kasih. Tapi ingat, keadilan juga mesti jalan. Nah, di dalam rangka menyatakan keadilannya di bumi ini, Allah lalu mengangkat pemerintah. Pemerintah-pemerintah yang diangkat oleh Allah itulah untuk menegakkan keadilan. Itu yang dinyatakan di dalam Roma pasal yang ke-13. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada itu kan diangkat oleh Allah, ya. Makanya barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya mendatangkan hukuman. Nah, sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut pada pemerintah, hanya jika dia berbuat jahat. Lalu ayat 14, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara lihat ini, membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat, itu keadilan, masalah keadilan. Dan tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ini bukan bermakna harfiah, ini makna kiasan. Karena pedang itu adalah zaman dulu itu kan sebagai alat untuk mengeksekusi hukuman mati. Jadi dengan kata lain, pemerintah itu diberikan hak untuk menghukum. Dan pemerintah diberikan hak untuk menghukum itu adalah untuk ini. Untuk membalaskan murka Allah, untuk masalah keadilan. Jadi Allah menegakkan keadilannya melalui pemerintah yang diberikan hak menghukum. Memang tidak selamanya pemerintah bertindak adil, ya, tapi seharusnya memang adil. Nah, karena itulah dalam kasus semacam ini kita memang mengharapkan supaya pemerintah kita saat ini itu memang menjadi pemerintah yang adil sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan keadilan Allah di bumi Indonesia ini. Banyak orang sudah dihukum karena penistaan agama. Ya, kita tetap mau dari agama apa saja, kita juga tidak mendukung penghinaan terhadap agama apa saja kan. Tapi ya banyak orang sudah dihukum. Tapi Yahya ini kan lolos begini lama dan terus berkuar-kuar. Sekarang dia menghadapi kasus pengadilan. Nah, demi keadilan itu, menurut saya kita tidak boleh benci Yahya, ya, harus memaafkan dia. Tapi pada saat yang bersamaan kita punya tanggung jawab untuk
menekankan keadilan. Maka kita perlu menyuarakan, bersuara, dan terus saya tidak tahu siapa-siapa yang berkompeten untuk itu, tapi harusnya kasus itu dikawal supaya keadilan betul-betul dinyatakan. Dan tidak dipungkiri Yahya memang telah melakukan kejahatan. Ya. Apa yang dilakukan Yahya ini jauh melampaui apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam kasus penghinaan agama lainnya. Ya, karena itu ya Yahya memang sudah seharusnya dihukum, diadili dan dihukum. Itu keadilan. Karena itu marilah kita berdoa supaya kita bisa memaafkan dan mengampuni Yahya. Tapi mari juga kita berdoa supaya pemerintah kita itu dapat menegakkan keadilan dari Allah dengan memberikan hukuman kepada Yahya yang pantas dia terima. Jangan dengan semangat menekankan keadilan membuat kita membuang kasih. Tidak mau mengampuni dan memaafkan Yahya. Tapi jangan menekankan kasih, mengampuni dan memaafkan Yahya, lalu kita menjadi longgar di dalam suatu perjuangan untuk penekanan keadilan. Ingat, kasih dan keadilan harus berjalan bersamaan. Ya, jadi mari orang Kristen kita berdoa supaya kita semua diberi kemampuan untuk memaafkan Yahya, tapi kita berdoa juga supaya proses pengadilan terhadap Yahya bisa berjalan dan dia menerima apa yang harus dia terima demi keadilan di negara kita, bangsa ini. Muhammad, ada juga yang minta pendapat saya terhadap Muhammad Kece. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu tahu kasusnya ya, karena ya mendengar videonya dia pun hanya satu video itu pun setengah, tidak selesai. Ya, jadi saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar. Tapi yang pasti adalah bahwa itu perbuatan itu siapa namanya Napoleon Bonaparte itu memang kurang ajar itu. Ya, harusnya keadilan itu diberikan melalui lembaga pengadilan, bukan oleh perorangan semacam itu yang akhirnya bahkan justru menjadi tidak adil, ya, menjadi tidak adil. Tapi ya itu masalah lain. Tapi seperti saya bilang tadi, tekankanlah kasih, jangan buang keadilan. Tekankanlah keadilan, jangan buang kasih. Karena kasih dan keadilan itu adalah sepasang sayap untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Biarlah kasih dan keadilan bercium-ciuman. Kasih dan keadilan berangkul-rangkulan. Tuhan memberkati kita. Shalom.